Baik teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas dan membuat media pembelajaran tentang materi hakikat asas pendidikan sepanjang hayat. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk pada video pembahasan saat ini, terlebih dahulu saya perlu memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, nama saya Dispin Tafnae NPM 190531111005. Saya jurusan Pendidikan Fisika semester 4, mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Jelita Panjaitan SPD MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dharma Agung Medan. Jadi teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja pada pokok pembahasannya, yaitu pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sebagai lembaga dan usaha pembangunan bangsa dan watak bangsa. Pendidikan yang demikian mencakup ruang lingkup yang amat luas, yaitu pendidikan, kemampuan mental, pikiran, atau rasio intelek dan kepribadian. Demikian jelas memerlukan rentangan waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Konsep ini pendidikan seumur hidup atau lifelong education mulai dimasyarakatkan melalui kebijakan negara Tetap MPR nomor 4 MPR garing pada tahun 1973 dan TEP MPR nomor 4 garing MPR pada tahun 1978 tentang garis besar haluan negara yang menetapkan antara lain dalam bab 4 bagian pendidikan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup ini dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, baik di sekolah dan di masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Seterusnya, pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Dalam arti luas, pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education adalah bahwa pendidikan ini tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi suatu kebutuhan yang penting karena manusia perlu menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara normal dalam lingkungan masyarakatnya yang selalu berubah. Tinjauan dasar pikiran pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu tinjauan ideologis, yaitu tinjauan bahkan tidak sekolah sama sekali, oleh karena pemborosan itu dapat berakibat tambahnya jumlah buta huruf. Orang tua merupakan pemecahnya. Yang kedua yaitu tinjauan ekonomis. Salah satu cara keluar dari lingkaran setan antara kebodohan dan kemelaratan ialah dengan pendidikan seumur hidup. Yang ketiga yaitu tinjauan sosiologis. Salah satu masalah pendidikan di negara berkembang adalah pemborosan pendidikan yang disebabkan oleh sebagian orang tua kurang menyadari pentingnya pendidikan, putus sekolah, bahkan orang tua yang merupakan pemecah sekolah, dan oleh karena pemborosan itu dapat berakibat tambahnya jumlah buta huruf, bahkan tidak sekolah sama sekali. Yang keempat yaitu tinjauan politis. Negara kita adalah negara demokrasi di mana seluruh warga negara wajib menyadari hak dan kewajibannya di samping memahami fungsi pemerintah. Selanjutnya yaitu kelima, tinjauan teknologis. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, para pemimpin, teknisi, guru, dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu harus senantiasa menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi terus-menerus untuk menambah cakrawala pengetahuan di samping keterampilan. Terakhir, keenam yaitu tinjauan psikologis dan pedagogis. Tidak lain lagi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh besar terhadap pendidikan, khususnya
konsep dan teknik penyampaiannya. Oleh karena itu, perkembangan ilmu dan teknologi makin luas dan kompleks, maka tidak mungkin segalanya itu dapat diajarkan kepada anak sekolah. Konsep pendidikan sepanjang hayat. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman, apalagi bagi umat Islam. Jauh sebelum orang-orang Barat mengangkatnya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup, sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia." Asas pendidikan seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar informal maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, baik di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Seterusnya yaitu tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Dengan demikian, secara potensial, keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya agar berkembang secara wajar. Yang kedua yaitu dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup. Yang ketiga yaitu mengembangkan kecakapan intelektual, dan yang keempat yaitu mengembangkan pola pikir yang lebih konkret dan praktis. Selanjutnya yang kelima yaitu peningkatan kualitas spiritual dan moral kehidupan seluruh umat manusia dan masyarakat. Dan terakhir keenam yaitu untuk membina kepribadian. Seterusnya yaitu masuk kita pada bab kecilnya hakikat pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education di dalam kehidupan manusia memiliki arti penting dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kehadiran pendidikan sepanjang hayat disebabkan oleh munculnya kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan yang terus tumbuh dan berkembang selama alur kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendidikan sepanjang hayat sebagaimana dijelaskan oleh UNESCO Institute for Education pada tahun 1979, pendidikan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsipnya. Apa itu prinsip-prinsipnya? Yaitu satu, pendidikan hanya berakhir bila manusia telah meninggal dunia. Seterusnya, pendidikan luar sekolah merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik berperan dalam merencanakan dan melakukan kegiatan belajar secara terorganisir dan sistematis. Yang ketiga, kegiatan belajar bertujuan untuk memperoleh, memperbarui, juga meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspirasi. Dan yang keempat yaitu pendidikan memiliki tujuan berangkal dalam mengembangkan kepuasan diri. Seterusnya, perolehan pendidikan merupakan persyarat bagi perkembangan kehidupan manusia untuk memotivasi diri untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Yang terakhir yaitu pendidikan luar sekolah mengakui eksistensi dan pentingnya pendidikan sekolah atau formal. Keduanya saling melengkapi dan saling mendukung. Tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah tidak sekedar untuk adanya perubahan, melainkan pula untuk mencapai kepuasan dari pihak yang melakukannya. Fungsi dari pendidikan sepanjang hayat adalah sebagai kekuatan untuk memotivasi bagi peserta didik agar ia dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dan arahan dari dirinya sendiri atau self-directed learning, dengan cara berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Dengan demikian, dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang merupakan
bersyarat untuk terjadinya pendidikan sepanjang hayat. Seterusnya yaitu program-program pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat dapat dijabarkan dalam program-program pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Dalam prakteknya, program-program dalam jalur pendidikan luar sekolah dipandang oleh sebagian pakar pendidikan lebih mampu mengembangkan kehadirannya untuk mengkondisikan tumbuhnya kesadaran, minat, dan semangat masyarakat untuk melaksanakan kegiatan belajar yang berkesinambungan. Misalnya, A. Kursus menjahit atau kursus memasak. B. Penyuluhan KB 2 anak cukup. C. Lembaga bimbingan belajar atau LBB. Dan LSM. Dengan berbagai pilihan kegiatan belajar tersebut, masyarakat diharapkan dapat terlibat secara langsung dalam proses pendidikan sepanjang hayat yang berfungsi untuk upaya peningkatan taraf hidup keluarga, dan kedua memperluas lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran, ketiga mengurangi angka buta huruf dalam negara berkembang, dan yang terakhir yaitu mengikut sertakan masyarakat untuk hidup bersosialisasi. Proses-proses belajar tersebut menurut Purcell pada tahun 1974 tidak dapat digolongkan ke dalam pendidikan arti sempit seperti hanya untuk menerima informasi sebagaimana umumnya terjadi dalam pendidikan sekolah. Dalam makna luas, proses belajar itu adalah upaya seseorang atau kelompok untuk mencari, memperoleh, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aspirasi yang dilakukan secara berkelanjutan di dalam dunia kehidupan nyata dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kepuasan diri sesuai dengan laju perubahan kehidupan yang makin cepat. Proses belajar dalam pendidikan sepanjang hayat melalui program-program pendidikan luar sekolah dapat ditempuh dengan berbagai cara. Misalnya, seseorang yang ingin mempelajari teknik-teknik membuat barang kerajinan tangan, memasarkan hasil produksi, dan mengelola unit usaha. Melalui salah satu langkah-langkah tersebut, tahap demi tahap ia dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aspirasi untuk mencapai kepuasan dalam peningkatan diri. Penerapan asas pendidikan sepanjang hayat dalam pendidikan luar sekolah menyebabkan adanya 3 ciri umum dan subsistem pendidikan ini, antara lain di mana subsistem pendidikan yaitu 1. Pendidikan luar sekolah memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap orang sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajar masing-masing. Kesempatan ini dapat diperoleh melalui program-program kegiatan belajar kelompok atau group study, kegiatan belajar perorangan atau individual study, dan kegiatan belajar melalui media massa. Dan kedua yaitu pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dengan melibatkan peserta didik atau warga belajar dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses, hasil, dan pengasuh kegiatan belajar. Peserta didik berpartisipasi dalam mengembangkan atau melaksanakan tindak lanjut kegiatan belajar. Ketiga, pendidikan luar sekolah memiliki tujuan-tujuan ideal yang terkandung dalam proses pendidikannya. Tujuan itu dijabarkan dalam proses kegiatan belajar yang mengarah pada upaya untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang demokratis, peningkatan taraf hidup dan kehidupan peserta didik serta masyarakat, dan mengembangkan perilaku peserta didik ke arah yang mendewasa. Dalam pembelajaran, pendidikan luar sekolah mengembangkan sikap demokratis. Pendidikan sepanjang hayat merupakan landasan yang kuat bagi program-program pendidikan luar sekolah yang mengarah pada upaya yang bukan untuk menumbuhkan masyarakat gemar belajar atau learning society. Seterusnya yaitu karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Hidup
seumur hidup dan pendidikan merupakan tiga istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hayat, sepanjang hidup. Pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. Pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar insidental. Pendidikan seumur hidup memiliki dua macam komponen besar, yaitu pendidikan umum dan pendidikan profesional. Komponen tersebut tidaklah terpisah sama sekali antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi saling berhubungan dan dengan sendirinya bersifat interaktif. Tujuan akhir pendidikan seumur hidup ini adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Oke. Implikasi pendidikan sepanjang hayat. Implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Penerapan pendidikan sepanjang hayat pada isi program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas dan bervariasi. Implikasi pendidikan sepanjang hayat terbagi dua, yaitu A. Implikasi pada program pendidikan dan B. Implikasi pada sasaran pendidikan. Seterusnya yaitu kepentingan pendidikan seumur hidup. Beberapa hal yang perlu dalam kepentingan pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup yaitu: 1. Pertimbangan ekonomi, 2. Keadilan, 3. Faktor peranan keluarga, 4. Faktor perubahan peranan sosial, 5. Perubahan teknologi, dan yang ke-6 yaitu faktor-faktor vokasional. 7. Kebutuhan orang dewasa, dan ke-8 kebutuhan anak-anak awal. Baik, seterusnya sebab berikutnya yaitu strategi pendidikan sepanjang hayat. Adapun strategi dalam rangka pendidikan sepanjang hayat meliputi yaitu 1. Konsep-konsep kunci pendidikan sepanjang hayat, yaitu pada pendidikan sepanjang hayat dikenal adanya 4 macam konsep, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep pendidikan sepanjang hayat itu sendiri, dan kedua konsep belajar sepanjang hayat, ketiga metode belajar sepanjang hayat, keempat kurikulum yang membantu pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu arah pendidikan sepanjang hayat. Arah pendidikan sepanjang hayat kepada orang dewasa ini diartikan sebagai generasi penerus dan para pemuda atau dewasa yang membutuhkan pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidupnya. Seterusnya yang kedua yaitu arah pendidikan sepanjang hayat bagi anak-anak adalah merupakan sisi lain yang perlu memperoleh perhatian dan pemenuhan karena anak akan menjadi tempat awal bagi orang dewasa. Oke, cukup dulu sampai di sini pembahasan saya tentang materi hakikat asas pendidikan sepanjang hayat dan bertujuan untuk memenuhi tugas dari kampus dalam mata kuliah filsafat pendidikan yang diberikan dosen tersebut. Untuk itu, jika ada yang terdapat kata-kata yang kurang jelas, kurang dimengerti, baik dalam penjelasan, penyampaian, besar-besar harapan saya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan shalom, salam sehat, salam pendidikan, salam kebajikan. Hidup mahasiswa. Terima